Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema menarik, yaitu perspektif Islam dalam konsep negara bangsa. Bersama kita telah hadir seorang tokoh sekaligus cendekiawan Muslim di Indonesia, Dr. Muhammad Zainul Majdi, atau yang akrab kita sapa Tuan Guru Bajang. Selamat sore Tuan Guru. Ya, selamat sore Mas Aris. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Tuan Guru Sama-sama. Di tengah kesibukannya sudah mau menyempatkan hadir di BKN PD Perjuangan, Tuan Guru. Tuan Guru, pertanyaan pertama sebenarnya Tuan Guru, sebenarnya bagaimana Islam membahas atau melihat konsep negara bangsa ini, Tuan Guru? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Negara bangsa itu kan relatif baru ya Mas Aris. Relatif baru dibanding dengan katakanlah bentuk-bentuk negara atau bentuk-bentuk bangsa ya, yang pernah berkembang ya. Jadi nation state itu sesuatu yang baru, relatif baru, dan maraknya itu kan kalau kita bisa katakan di dunia ini adalah pasca Perang Dunia Pertama dan Kedua ya. Negara bangsa itu kalau kita lihat dalam pandangan Islam itu satu bentuk kesepakatan. Dan kalau bicara tentang kesepakatan ya Islam selalu meletakkan esensi ya, menjadi tolok ukurnya, bukan pada nama. Nah, jadi kalau bicara negara bangsa itu esensinya apa sih gitu. Nah, kalau negara bangsa itu esensinya adalah menghimpun ya. Katakanlah sekelompok orang yang memiliki visi yang sama, cita-cita yang sama. Kemudian mereka menyepakati hal-hal pokok ya, di dalam kehidupan kolektif mereka dengan tanpa melanggar ya prinsip-prinsip Islam, maka itu sesuatu yang baik. Nah, kalau dalam ungkapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-muslimun ala syurutihim illa syarton ahalla haraman au haram halalan. Jadi orang-orang yang beriman itu wajib untuk menegakkan kesepakatan mereka. Jadi kalau mereka sudah sepakat pada sesuatu, maka mereka harus jaga sepanjang kesepakatan itu tidak mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Nah, kalau kita lihat konsep negara bangsa berupa Indonesia misalnya, ya jelas sekali. Mau dasar negara atau katakanlah kita lihat Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, dan peraturan-peraturan terpenting ya, bagi kita sebagai satu negara bangsa, itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak ada yang bertentangan Tuan Guru sama tidak sekali? Tidak ada sama sekali, bahkan itu senafas ya dan sejalan. Pancasila itu sangat sejalan dengan maqasid syariah. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar juga sangat spiritual dan religius. Sangat spiritual. Atas berkat rahmat Allah. Coba bayangkan. Berapa banyak negara yang awal konstitusinya itu diisi dengan kata berkat rahmat Allah. Luar biasa. Jadi menurut saya para founding fathers kita itu kalau dalam ungkapan apa istilahnya itu nas mulhamin. Orang-orang yang diilhamkan oleh Allah. Jadi ketika mereka merumuskan negara bangsa yang namanya Indonesia, terlepas dari latar belakang beliau-beliau ya, walaupun tidak semuanya katakanlah dari latar belakang keagamaan ya, apalagi misalnya dari pesantren, tetapi mereka memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Karena itu kemudian diberikan ilham yang kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalin ya, satu kesepakatan negara bangsa Indonesia. Jadi memang banyak yang mungkin bukan orang lupa Gus, Tuan Guru mohon maaf, tetapi banyak yang nggak sadar juga selama ini kalau undang-undang dasar kita dibuka dengan sangat spiritualis tadi. Ya. Makanya saya pun kembali. Coba kita cek konstitusi negara-negara, bahkan mungkin tidak semua negara Arab. Betul. Itu membawa nama atas berkat rahmat Allah. Oh, tidak semua negara Arab? Enggak semua dibuka dengan pembukaan yang demikian spiritual seperti itu. Demikian kuat kesadaran berketuhanan itu gitu seperti Indonesia. Jadi kita ini memang sudah ditakdirkan dan itu adalah berkah bagi kita. Negara bangsa kita adalah negara bangsa yang di dalam itu tumbuh spiritualitas yang sangat kuat. Kalau menurut Tuan Guru, ada nggak sih catatan sejarah atau kisah di era Nabi atau tadi sempat disampaikan memang ini fenomena baru negara bangsa ini terkait negara bangsa. Dan lagi-lagi kalau dikonsepkan atau dikonteskan dengan Indonesia tadi, apakah memang sebenarnya ya tidak ada yang salah dan memang ini
yang terbaik untuk Indonesia, Tuan Guru? Memang negara bangsa dalam konsep yang sekarang ini kan sesuatu yang baru. Tapi kalau kita lihat esensinya, apa sih negara bangsa yang sekarang tumbuh dan berkembang itu? Kalau kita asas-asasnya itu kan pertama menjunjung tinggi hak asasi manusia, lalu kemudian kesetaraan setiap warga negara di depan hukum. Ya. Itu kan dua hal yang paling penting itu di dalam negara bangsa ya, di dalam negara modern katakanlah. Nah kalau kita lihat dua hal ini itu adalah dua esensi yang sebenarnya itu sangat kuat ya, terdapat di dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah. Jadi kalau kita bicara tentang hak asasi di dalam Piagam Madinah itu hak asasi kelompok-kelompok itu dijaga, dijaga dan dilindungi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan individu-individu yang ada di dalamnya. Lalu kesetaraan di depan hukum, equality before the law, itu juga sangat kuat ya, baik di Piagam Madinah maupun di dalam praktek keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang paling fenomenal kalau Mas Arya simak ketika Nabi mengatakan, kalaupun putri saya Fatimah mencuri, saya sendiri akan potong tangan. Itu kan suatu pernyataan yang sangat kuat ya. Bahwa tidak ada seorang berada di atas hukum, tapi semua itu setara di depan hukum. Tuan Guru, tadi sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa terkait konsep negara bangsa dalam perspektif Islam. Ini saya lebih ingin mengkontekskan dengan kasus yang sedang hangat di Indonesia. Mungkin Tuan Guru juga sudah tidak asing lagi atau sering mendengar bahwa beberapa kelompok-kelompok tertentu lah di Indonesia ini menyerukan bahwa solusinya itu negara yang punya banyak masalah. Semua negara punya banyak masalah, Tuan Guru. Termasuk Indonesia mungkin juga masih banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi solusinya itu bentuk negara khilafah. Nah ini kita kadang-kadang masih apa sih khilafah itu? Ya gitu ya, Tuan Guru. Nah ini kira-kira mungkin bisa kasih kita pemahaman sedikit, Tuan Guru, terkait khilafah itu seperti apa? Intinya adalah bahwa Islam memang tidak menentukan bentuk negara. Islam tidak menentukan bentuk negara. Di Quran maupun di hadis itu tidak ada imperatif. Misalnya, umat Islam, kamu harus bikin kayak begini. Gitu. Tidak ada. Baik ayat maupun hadis tidak ada. Jadi yang disampaikan atau ditawarkan dan dihadirkan oleh Islam dalam konteks bernegara itulah prinsip-prinsip. Tatanan nilai gitu. Di situ ada keadilan, ada kesetaraan, ada kemanusiaan, ada kesejahteraan bersama, kemudian ada penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemudian menghargai keberagaman sebagai sunnatullah. Itu prinsip-prinsip. Nah, mau kemudian memilih bentuk apa, nah itu diserahkan kepada orang-orang yang ada di situ. Karena itu sekarang secara objektif kita melihat bahwa negara-negara Islam itu kan bentuknya macam-macam. Ada mamlakah kerajaan seperti Saudi. Ada imaroh, keemiratan atau keemiran seperti Uni Emirat Arab. Ada kesultanan seperti Brunei. Ada republik seperti Indonesia. Dan itu semua tidak masalah. Sepanjang di dalam sistem yang dipilih itu ada tatanan nilai yang diintrodusir oleh Islam dan dijadikan sebagai basis untuk menjalankan pemerintahan. Nah karena itu kalau kita bicara tentang khilafah, memang secara historis ya Mas Arya itu memang pernah dipakai ya, oleh umat Islam di berbagai belahan dunia di dalam menjalankan pemerintahan menggunakan sistem khilafah. Nah itu eksperimen historis. Eksperimen historis sesuai dengan situasi pada waktu itu. Ya. Cocoknya kayak begitu. Gitu. Nah kalau kita sejak awal kemudian kita membangun kesepakatan di Indonesia ini ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah kesepakatan kita. Dan kesepakatan ini telah nyata. Ya, mampu menjaga kita. Jadi kalau ada kaidah fikih itu kan al-masalihul mutahaqqiqah ya muqaddamatun alal masalihil mutawahhamah. Jadi kemaslahatan yang sudah konkret, sesuatu yang memang sudah konkret gitu. Membawa kebaikan untuk kita. Menjaga persatuan kita, kemudian menumbuhkan kebersamaan kita. Lalu menjadi energi untuk membangun bersama. Itu harus didahulukan dibanding kemaslahatan yang masih diperkirakan atau diprediksikan. Jadi istilahnya apa sih kemaslahatan mau berkhilafah
nanti kita akan begini, nanti diperkirakan akan begini, akan begini. Tapi itu semua mutawahamah, sesuatu yang masih di atas kertas. Kemudian di sisi yang lain, praktek kekhalifahan sepanjang sejarah kita itu tidak bisa menjamin adanya pemerintahan yang adil. Karena banyak juga penyimpangan-penyimpangan terjadi pada masa kekhalifahan yang sangat panjang itu. Betul. Ya mohon maaf ya kalau kita bicara teori kekhalifahan, itu kan absolutisme. Absolut. Jadi kekuasaan itu di tangan khalifah. Di tangan pemimpin. Tidak ada check and balances. Di tangan satu pemimpin. Ya, kalau kita alhamdulillah di Indonesia ada check and balances. Baik. Ada eksekutifnya, tapi ada juga legislatif. Ada yudikatif, dan itu saling mengecek satu sama lain, saling menyeimbangkan. Dan kita tahu kalau sudah ada sistem yang menyeimbangkan, maka potensi untuk terjadinya penyimpangan itu bisa diperkecil. Jadi kalau menurut saya, ya ini sesuatu yang sudah kita pilih, kesepakatan, ya, dan kembali kepada kaidah al-muslimun ala syurutihim, kesepakatan ini wajib untuk kita jaga. Betul, Tuan Guru. Luar biasa tadi terkait kekhalifahan, Tuan Guru. Tuan Guru, tapi secara metodologis, Tuan Guru, ini banyak yang maksudnya memberikan pandangan atau wacana lagi-lagi terkait khalifah tersebut. Tadi Tuan Guru sempat menyinggung absolut kekuasaan di tangan satu pemimpin. Nah itu untuk kita ke sana lah, atau mungkin untuk suatu negara ingin menjadi bentuk kekhalifahan, apakah mungkin di era saat ini, Tuan Guru? Menurut saya pertama dari sisi kesepakatan kita ya, yang saya sudah sampaikan tadi itu tidak mungkin, satu. Yang kedua dari sisi norma yang berlaku dalam sistem kekhalifahan, itu juga kalau diterapkan di Indonesia itu kita akan bisa kembali ke setback ya, ke masa lalu sekian waktu yang lalu, di mana di situ ada absolutisme, ya kekuasaan itu terpusat pada satu orang tanpa ada check and balances. Dan jangan lupa kalau kita melihat ini ya, Arya, kalau kita melihat kewenangan khalifah itu di buku-buku fikih, itu tidak ada pembatasan kekuasaan. Tidak ada pembatasan. Jadi seumur hidup. Dan boleh dia mewariskan kepada anaknya. Jadi al-qaidah lil ghalabah. Pokoknya intinya adalah kekuatan. Betul. Jadi selama Anda bisa kuat, Anda legal untuk melakukan apa saja. Apa saja, Tuan? Apa saja untuk mempertahankan kekuasaan itu. Jadi dia bisa wariskan boleh kepada anaknya, boleh kepada temannya kalau dia mau, lalu dibayat dan selesai urusan gitu. Tidak ada pembatasan. Lalu dia berwenang untuk mengangkat semua pejabat. Jadi mengangkat hakim, mengangkat kepala siapapun, daerah, semua. Jadi tanpa ada dia bisa mengangkat pejabat pejabat yudikatif, hakim. Dia bisa menentukan juga termasuk untuk syuro siapa, yang di legislatifnya siapa. Jadi betul-betul terpusat absolut pada satu tangan. Dan tidak ada sama sekali keterlibatan masyarakat dalam hal itu. Ya, masyarakat hanya menerima gitu praktek itu. Nah, kita pernah punya pengalaman ya, bukan hanya memang tidak absolut murni, tetapi ketika sudah ada tendensi absolutisme itu kan mudarat kita. Ya, jadi sekarang pilihan yang terbaik kita sudah pilih. Ya, demokrasi Pancasila ya, dengan semua pakemnya, institusinya, lembaganya, perangkatnya, tatanan nilainya, ini yang terbaik untuk Indonesia. Kalau saya mau tanya Tuan Guru, hari ini ada nggak sih suatu negara yang menggunakan bentuk pemerintahan atau bentuk negara khilafah itu? Tidak ada. Hari ini per hari ini tidak ada. Tidak ada. Dan kalau para ulama ya, guru-guru kami ya, termasuk Syekhul Azhar, kemudian juga Habib Ali Al-Jufri dan Habib Umar dan banyak lagi yang lain, itu selalu mengingatkan jangan sampai kedamaian yang sudah ada di negara-negara Islam, negara-negara Muslim ini termasuk Indonesia. Dengan NKRI-nya, jangan sampai kemudian menjadi korban dari slogan-slogan yang yang sekilas itu menarik, tetapi di belakangnya itu membawa kemudaratan. Jadi itu sering bahkan eksplisit disampaikan. Kenapa? Karena ajakan-ajakan untuk kembali kepada kekhalifahan di beberapa negara Islam itu terbukti memecah belah. Di Syria seperti itu. Diawali dengan seperti itu, Tuan Guru. Iya, bahkan dari tahun 50-an di Yordan juga seperti itu. Sehingga di semua negara-negara Islam
itu dilarang. Ya, jadi dakwah itu dilarang karena itu menjadi kamuflase ya, untuk kemudian mencoba mendapatkan kekuasaan, lalu kemudian mengobrak-abrik tatanan yang sudah ada. Baik Tuan Guru, terima kasih. Luar biasa Sama-sama. informasi terkait dengan konsep negara bangsa yang berarti hari ini kita harus mensyukuri yang sudah kita punya ini. Ya, Tuan Guru, kita harus mensyukuri karena kita bersepakat dalam kebaikan. Betul Tuan. Ya, dan itu satu nikmat yang luar biasa. Luar biasa.